Bab 3838. Bisa memengaruhi 5 besar. Namun mungkin karena di tanah berbahaya ini, energi bintang fajar sudah kuat, kecepatan hamburannya tidak cepat dan masih tergolong banyak. Terima kasih Master Obatkin. Kultivator ini menunjukkan keterkejutan. Tanpa diduga, mereka akan dapat menyerap energi bintang fajar segera setelah mereka muncul. Ketegangan di hati mereka benar-benar lega. Apakah kamu memiliki milikku juga? Melihat energi bintang fajar yang ditarik Erikin di depannya, Lela Yuan ragu-ragu. Yah, kamu juga menyerapnya. Tapi kalau aku menyerapnya, segel transmisi akan lengkap, kata Lela Yuan sambil tersenyum masam. Awalnya ingin bertarung dengan Erikin dan menyerap energi bintang fajar, tetapi tidak ingin Erikin mengirim napas secara langsung. Ketika orang lain mendengarnya, mereka langsung melemparkan pandangan iri. Apakah sudah lengkap? Erikin juga tercengang. Sebelumnya, Lela Yuan mengatakan itu sedikit lebih buruk. Dia pikir setidaknya 20% lebih buruk. Sepertinya dia sudah terlalu banyak berpikir. Anak-anak Kaisar Iblis, pejuang kebanggaan dari setiap istana bintang, mereka adalah harta yang paling berharga. Untuk mengatakan lebih sedikit, khawatir itu adalah Kingsu atau Suezu yang terlalu lemah. Tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa menyerapnya juga. Bagaimana dengan kelebihannya? Apakah aku memadatkan pola cahaya, atau hanya itu? Lela Yuan dengan patuh mengikuti, kemudian bertanya. Putri Xaviera, sudah berapa lama kamu berada di hutan pagi kabut? Harusnya sama denganmu. Apa kamu lupa, kita dikirim ke sini oleh tirai cahaya pada saat yang sama, kata Lela Yuan. Artinya, hanya butuh 2 hari. Erikin tiba-tiba berpikir. Dalam 2 hari, Lela Yuan mampu memadatkan segel transmisi yang sangat cepat. Kemudian mengikutinya, dia masih punya banyak waktu untuk menyerap energi bintang fajar. Dengan cara ini, pada akhirnya, apakah Lela Yuan memiliki peluang untuk masuk ke 5 besar dalam daftar? Erikin sedikit tergerak. Misalnya, Revian Zhang dan Deviana Chu telah berada di sini setidaknya selama 3 hari ketika mereka melihat Erikin dan jejaknya belum sepenuhnya terkondensasi. Erikin tidak memikirkannya. Namun Lela Yuan berbeda, dia kemungkinan besar akan mencapai 5 besar. Jika Lela Yuan ada dalam daftar, selain mendapatkan banyak hadiah Reiki, dia pasti akan memeras seorang kultivator dari Yudhira Ying yang sangat menguntungkannya. Setidaknya Erikin masih memiliki persahabatan dengan klan kera. Daripada hadiah peringkat ini lebih murah bagi mereka yang memusuhinya, dia mungkin juga mencoba mendapatkannya untuk Lela Yuan. Jika kamu mempercayaiku, padatkan pola cahayanya. Setelah berbagi pemikiran dengan Lela Yuan, wajah cantiknya juga menunjukkan ekspresi terkejut. Tentu saja aku mau mencoba, tetapi dengan kekuatanku, bisakah aku benar-benar melakukannya? Lela Yuan mengangguk. Jika dia bisa mencapai 5 besar, dia akan memenangkan kemuliaan untuk klan kera. Sebagai putri klan kera, dia tentu saja bersedia. Kekuatan hanya sekunder, yang penting adalah metodenya, kata Erikin sambil tersenyum. Menurut metode Yudhira Ying, selama ada piringan formasi, orang bodoh pun bisa masuk daftar. Setelah kultivator wilayah asing bergabung, aturan hutan bintang fajar sudah berubah. Ayo, pergi dan serap energi bintang fajar dulu, dan kamu akan mengerti sebentar lagi. Erikin tidak banyak menjelaskan, membawa para kultivator ke tanah berbahaya. Waktu berikutnya berjalan lancar.
Pangeran klan naga sisik dan 3 lainnya menjaga lembah yang diselimuti kabut, sementara Erikin membawa sekelompok pelatihan tanpa partai ke tanah berbahaya roh binatang. Semuanya kembali normal, semua kultivator mengumpulkan energi bintang fajar dengan caranya masing-masing. Semuanya, sudah waktunya bagiku untuk pergi. Sehari kemudian, Tuan Lin dari Yuzu melirik cincin perunggu dan sedikit mengernyit. Beberapa orang di hutan pagi kabut, yang paling mengkhawatirkan adalah daftar tirai cahaya ruang di dalam ring. Pada saat ini, Tuan Lin berada di peringkat ketiga, tetapi melihat ke belakang, satu nama mengejar dengan cermat dan dia telah mencapai tempat ke-17. Aku awalnya berpikir bahwa kita akan menggunakan kesempatan terakhir untuk melecehkan Erikin. Aku tidak menyangka Tracer Taois memanjat begitu cepat. Pangeran Long juga terkejut. Ketika harta karun ini meninggalkan hutan pagi kabut, aku tidak tahu apakah dia akan melampauiku. Kelvin Peng juga berkata dengan cemas. Situasi ini sekarang membuat mereka bertiga sedikit gelisah. Para pangeran klan naga sisik baik-baik saja, terutama Kelvin Peng dan Tuan Lin yang sedikit gelisah. Meskipun kemarin, mereka bertiga memiliki rencana mereka sendiri dan tidak berencana untuk mengganggu Erikin, tetapi mereka semua bersumpah setelah itu bahwa mereka akan menggunakan kesempatan terakhir sebelum pergi untuk menemukan cara untuk menghancurkan situasi di pihak Erikin. Mereka tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Mereka juga memiliki hal yang harus diselesaikan. Ketika mereka akan pergi, tentu saja mereka tidak akan saling melepaskan. Selain itu, meskipun upaya yang dilakukan Hengki Li gagal, kabutnya masih tebal dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di pihak Hengki Li. Bahkan jika semua orang tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Erikin, tetapi mengganggunya tidak boleh dilakukan dengan cara yang wajar. Mungkin dengan begitu baru bisa dilakukan. Demi peringkat mereka sendiri, mereka harus membunuh semua pendatang baru. Akibatnya, tanpa diduga, niat awalnya adalah untuk berurusan dengan Erikin. Akibatnya, peringkat Erikin, di bawah perhatian semua orang, tidak meningkat dengan sangat cepat, sekarang hanya berada di 30. Jika dihitung, kemungkinan untuk melampaui mereka tidak tinggi. Sebaliknya, Tracer Taois inilah, yang peringkatnya sedikit meningkat, yang membuat mereka bertiga merasa terancam. Sebelum mengirim bawahan untuk mencari orang ini, apa kalian menemukan sesuatu? Tanya Kelvin Peng. Tidak, aku tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa di sini, kata Tuan Lin dengan putus asa. Di sini letak masalahnya. Kita juga tahu bahwa Erikin menggunakan tanah berbahaya itu untuk mendapatkan energi bintang fajar. Mengenai Tracer, kita benar-benar tidak tahu metode apa yang dia gunakan dan tidak dapat menemukan siapapun, kami bahkan tidak dapat menghentikannya. Pangeran Long juga berkata dengan dingin. Tidak aman untuk mencari di kedalaman hutan, Kelvin Peng, kirim seseorang untuk mencari di luar hutan. Oke. Kelvin Peng juga mengangguk dengan cemberut. Hantu pun tahu bagaimana Erikin baru saja stabil, tapi sudah muncul Tracer yang lainnya. Tentu saja, jika mereka bertiga tahu bahwa Tracer dalam daftar itu sebenarnya adalah Erikin dan Erikin yang ada pada daftar adalah Tracer, entah akan bagaimana perasaan mereka. Oke, aku menyerahkan masalah ini kepadamu. Karena Erikin tidak menimbulkan ancaman, aku tidak perlu mengganggu dan meningkatkan risiko untukmu, kata Tuan Lin. Kalian berdua, sampai jumpa di rapat terbesar. Merasakan tekanan dari ruang sekitarnya, Tuan Lin menghilang ke dalam hutan. Setelah itu, Tuan Lin muncul di lapangan yang luas.
Yusu tidak memilih untuk menyusahkan Erik Qin, sehingga lebih dari 40 kultivator Yusu tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Ini membuat penguasa Istana Bintang di Yusu, Gildas Zeng, merasa tidak senang. Satu demi satu cahaya mengalir keluar dari sosok Tuan Lin dan yang lainnya, jatuh ke dalam daftar emas yang tergantung di langit. Yusu, sebagai kekuatan ketiga yang keluar dari hutan pagi kabut, juga melampaui kota F dalam satu gerakan, peringkat kedua di belakang Longsu. Reno Lin, apakah kamu sudah berurusan dengan Erik Qin? Ketika Tuan Lin mendarat di peron di lembah, Heng Qili, yang sudah bangun, buru-buru berjalan untuk bertanya kepadanya. Bersambung.